Halo Sobat Senator, balik lagi di The Voice bersama saya Adi Nugroho. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih, senator muda, umurnya baru 32 tahun, Haji TB M. Ali Ridho Azhari SHMIKOM. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini gelarnya banyak banget Bang. Boleh tukeran satu nggak Bang sama saya Bang? Nah, Ya sebetulnya gelar itu ini aja pertanda bahwa kita sudah pernah sekolah atau kuliah. Tapi yang penting itu kita banyak teman, banyak bisa silaturahmi, bisa banyak koneksi gitu. Masya Allah. Nah Bang, ini kan banyak keresahan masyarakat saat ini ya Bang ya, soal minyak goreng juga salah satunya. Kalau menurut Abang nih Bang, eh kita kan salah satu penghasil sawit Bang, tapi di sini banyak keluhan ibu-ibu nih, kenapa harganya bisa lebih murah di Malaysia katanya ketimbang di Indonesia. Menurut Abang gimana Bang? Ya saya pikir kembali lagi ke pernyataan Pak Menteri ya, Pak Menteri Lutfi, bahwa memang diakui bahwa ada ya oknum mafia lah di balik CPO ini. Karena itu sudah beritanya juga sudah cukup, boleh dibilang ya cukup valid, karena ada di Tempo, kemudian ada di detik.com. Ya saya pikir pemerintah fokus pada ya boleh dibilang mungkin lobby-lobby mafia ini gitu. Bagaimana supaya kita sebagai penghasil CPO terbesar di dunia ini masanya di agak mahal gitu. Bagi saya itu agak kurang masuk akal gitu. Jadi harapannya gimana Bang kalau untuk masyarakat kemudian pemerintah begitu, supaya agak terbantu juga gitu ya, ada subsidi kah bagaimana? Kembali lagi kepada ya oknum mafia ini, ya mungkin pemerintah lebih tahu lah Pengawasannya mungkin siapanya. bisa Iya, lebih ketat lagi Bang ya? pengawasannya, kemudian juga apa sih mau apa gitu kan, win-win solutionnya apa, karena kan pasti namanya orang berbisnis itu pasti ingin untung kan. Gak mungkin kita dagang itu ya minimal 1.000 2.000 rupiah mungkin ada untung. Kalau untuk pedagang kecil pasti kan untuk membiayai warga atau enggak keluarganya gitu. Nah sama dengan CPO ini, pasti kan mereka juga ingin memiliki keuntungan mungkin untuk balik modal sekitar membeli tanah atau enggak sewa tanah atau biaya produksi itu kan di cover. Nah itu bagaimana win-win solutionnya gitu. Jadi jangan sampai ya kasihan juga ke masyarakat sampai minyak goreng kemarin sempat langka, dan juga harganya kalaupun sekarang sudah banyak sangat tinggi gitu, sampai 30.000 kalau tidak salah. Nah Bang, Abang juga mungkin tadi sempat singgung soal bahan bakar Bang, Ya, yang mungkin juga akan berdampak ke tarif angkutan kota begitu ya Bang ya. Ini menurut Abang ada kesalahan di mana sih Bang? Atau kebijakan pemerintah kurang tepat atau bagaimana saat ini? saya pikir di stakeholders ya, utamanya Pertamina. Kalau menurut saya mungkin untuk kendaraan pribadi untuk tidak lagi mengkonsumsi fuelnya itu, yang untuk subsidi jangan sampai dipakai gitu. Mungkin yang boleh itu ada tahunnya, karena kan berbagai mesin mobil itu kan ada yang cocok ada yang tidak. Tapi memang alangkah bijaknya untuk subsidi ini baiknya untuk angkutan umum atau enggak untuk distribusi seperti solar yang banyak, truk-truk itu yang Fuso ataupun yang truk lainnya untuk pengangkutan barang dan jasa. Itu saya pikir lebih fokusnya di situ, karena memang itu kan supply chain-nya itu di situ kan. Kalau misalnya bahan bakar itu naik untuk subsidi, otomatis pasti yang lain juga akan naik gitu. Gitu. Mungkin pengawasan di minyak subsidi ini gitu. Siap. Ini kalau dilihat Bang Ridho kan masih muda, ganteng gitu ya. Kenapa Bang kok mau terjun ke dunia politik, terutama ke DPD gitu Bang? Sebetulnya saya tuh ada restu dari ibu juga sebelum maju ke DPD RI. Kemudian juga ada keresahan bagi saya sendiri karena saya dari kalangan santri. Saya lulusan Pondok Pesantren Darul Kolam di Gintung, Tangerang. Jadi memang dulu sempat ya ada beberapa hal tanggapan bahwa santri itu kurang kompetitif lah. Santri itu katanya ketinggalan zaman atau bagaimana. Jadi keresahan itu saya jawab dengan gerakan saya Santri Mengabdi. Itu saya dirikan di Pandeglang, Yayasan Santri Mengabdi. Kita
bekerja sama dengan berbagai stakeholders ataupun pihak-pihak terkait yang ada di daerah. Kita kerjasama baik itu dalam segi pemberian CSR ataupun beasiswa, kemudian juga kalau kemarin sedang ada pandemi kita bagi masker gratis. Jadi cukup pembuktian saja gitu bahwa santri juga bisa berkontribusi nyata. Santri Mengabdi saya pernah dengar tuh, kalau nggak salah tahun 2017 ya bang ya berdirinya ya. Realisasinya itu sekitar 2018 ya. Nah abang termasuk CEO-nya atau Saya pendirinya ya? Iya. Luar biasa. Terus kemudian apa saja sih yang dilakukan oleh organisasi tersebut? Fokusnya karena memang kita yayasan, jadi alhamdulillah sekarang sudah cukup berkembang. Kita sudah buka pondok pesantren Tahfizul Quran di Pandeglang, masih dalam progres. Jadi itu nanti insya Allah gratis untuk masyarakat yang kurang mampu. Jadi siapa saja yang ingin Tahfizul Quran di Pandeglang itu sudah ada. Kemudian juga kemarin sempat ada penanaman pohon ataupun penanaman seperti pangan gitu bang. Banyak juga di daerah Tangerang dekat bandara kalau tidak salah. Kemudian selain itu juga ada pembagian masker dan juga disinfektan selama pandemi ini. Jadi kita fokus kepada kesehatan, pendidikan, kemudian juga ada pengabdian masyarakat. Abang udah selama 3 tahun kalau nggak salah ya bang ya? Yep. Jadi senator. Nah suka dukanya apa sih bang? Jadi senator. Alhamdulillah mungkin banyak sukanya kali Pak. Dukanya ya mungkin saya masih sendiri. Oh gitu ya. Nah buat sobat senator yang masih belum dapat jodoh bisa nih japri abang ya. Ya, alhamdulillah banyak sukanya karena kan saya senang dengan pengabdian. Ya namanya juga tagline-nya itu santri mengabdi, ya pasti kita senang sekali berjumpa dengan masyarakat. Karena memang selama kalau tidak ada kegiatan di kantor ataupun kegiatan di tugas kenegaraan, pasti saya turun ke masyarakat karena kan dapil saya dekat. Dari Jakarta ke Banten ya Tangsel udah. Saya Banten juga bang. Udah Banten. Tangerang saya bang. Jadi senang ketemu, memang suka keliling, kemudian juga tapi ya prioritas saya memang pesantren. Karena banyak karena gerakan santri mengabdi pastinya saya lebih banyak ingin memajukan pesantren-pesantren khususnya yang ada di Provinsi Banten. Nah kan banyak masih soal sudut pandang yang minus tentang santri ya bang ya. Harapan abang gimana sih bang bagi masyarakat gitu terhadap santri? Karena kan bagi orang kan mungkin santri itu ngaji atau sekedar ya memang ada oknum beberapa santri yang agak gimana ya, kalau dibilang kalau di Banten itu kan suka ada yang nyetopin bis atau nyetopin apa sih namanya BM dia ingin numpang ya, mungkin itu salah satu kurang baik lah, tapi memang tidak semuanya seperti itu. Sama dengan misal kita andaikan apa ya, kalau dibilang andaikan itu satu kelas mungkin yang satu buruk, tapi jangan dicap itu semua buruk gitu. Harapan saya pastinya santri harus lebih berkembang lagi, santri juga bisa berkompetisi, karena memang pada zaman saya pada saat itu santri dikiranya kampungan, santri dikiranya kurang kompeten, jadi saya cukup buktikan saja gitu. Terus yang tadi organisasi abang kan namanya Santri Mengabdi ya bang ya? Ya. Kalau ada masyarakat yang ingin terhubung dengan Santri Mengabdi, mereka bisa kontak kemana bang? Apalagi tadi ada program sekolah gratisnya ya bang? Ya, tapi itu masih on progress karena ya? memang masih pembangunan. Itu ada di Kabupaten Pandeglang. Ada medsosnya atau webnya kah untuk Santri Mengabdi? Ada di Instagram itu @yayasan santri mengabdi. Kemudian di webnya itu ya santrimengabdi.co.id. Gitu ya. Jadi nanti untuk sobat senator generasi milenial yang mungkin mau tahu lebih jauh tentang Santri Mengabdi bisa langsung mengunjungi Instagram dan websitenya. Oke sobat senator, sekian dulu diskusi kita bareng Bang Ridho, senator termuda nih sepertinya 32 tahun ya Bang ya. Salah satunya. Ya, lain kali kita ketemu lagi. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar mendapatkan
video terbaru dari kami, notifikasinya juga. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dari daerah untuk Indonesia. Makasih Bang Rido.